Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel saya teman-teman. Masih seputar wisata ya. Tapi kali ini saya ngajak teman-teman untuk wisata religi, yaitu ziarah ke makam Sayyid Sulaiman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah. Ini jalan menuju ke makam Sayyid Sulaiman yang ada di Mojo Agung, teman-teman. Nah, ini suasana di makam Sayyid Sulaiman. Ini ada masjid. Nah, di depan ada tulisan banner, selamat datang di wisata religi makam Mbah Sayyid Sulaiman, teman-teman. Nah, untuk makam Sayyid Sulaimannya itu ada di sebelah timur. Nah, jadi melewati lorong ini ya. Di posisinya ada di sebelah timur masjid. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basaiban merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Sayyid Sulaiman sendiri mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri dari Sunan Gunung Jati, yaitu Syarifah Hidayatullah. Sayyid Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Mbah Sayyid Sulaiman ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik Mbah Sayyid Sulaiman yaitu Sayyid Abdul Rahim dan Sayyid Abdul Karim. Kala itu keturunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang Belanda ke wilayah Jawa Timur. Dia pun tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, dia melanjutkan dakwah hingga ke kota Solo. Di kota ini dia dikenal sebagai orang yang sakti mandraguna, sehingga mengundang rasa iri Sultan Mataram saat itu. Meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Ampel. Saat nyantri di Ampel inilah akhirnya beliau bertemu adik, yaitu Sayyid Abdul Rahim. Selepas menimba ilmu di Surabaya, mereka pun menuju Pasuruan dan berguru kepada Mbah Soleh Semendi. Hingga akhirnya mereka berdua dinikahkan dengan kedua putri gurunya sendiri. Dari pernikahan inilah lahirlah putra Mbah Sayyid Sulaiman bernama Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar ini yang kemudian membuka lembaran emas keluarga besar Drismo. Selain beristri putri Mbah Soleh Semendi, Sayyid Sulaiman juga memiliki istri dari Malang. Dari istri keduanya, dia dikaruniai putra bernama Hazam. Setelah menikah, Sayyid Sulaiman sempat kembali ke Cirebon, tempat kelahirannya. Namun, situasi di sana saat itu sedang ricuh lantaran pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, Sultan Abdul Qohar. Hal ini terjadi lantaran putranya memihak Belanda. Mengetahui situasi tersebut, Sayyid Sulaiman memutuskan kembali ke Pasuruan dan menetap di Desa Gambiran. Dia pun mendirikan 2 buah masjid unik dan masih bisa disaksikan hingga saat ini. Selain itu, beliau juga membabat tanah Sidogiri yang masih berupa hutan belantara. Konon pembabatan hutan tersebut dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sayyid Sulaiman ditemani santrinya dari Pulau Bawean, Kiai Aminullah.
Di sana Sayyid Sulaiman mendirikan sebuah pesantren yang kini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Kabar ini kemudian terdengar hingga ke Keraton Solo Mataram. Sayyid Sulaiman pun diundang Sultan untuk hadir di keraton. Dia hendak diangkat menjadi hakim. Atas undangan itu, Sayyid Sulaiman meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada istri dan masyarakat Pasuruan. Namun akhirnya permintaan Sultan ditolak, sebab masyarakat Pasuruan tidak ingin kehilangan tokoh yang diseganinya. Sekembalinya dari Solo, Mbah Sayyid Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, Sayyid Sulaiman jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung. Selama di Mojo Agung, Mbah Sulaiman berdoa kalau pertemuannya dengan Sultan Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau minta agar dipertemukan, ucapnya. Namun jika tidak, beliau berdoa lebih baik wafat saat itu juga. Akhirnya Sayyid Sulaiman tidak bertemu dengan Sultan Solo. Dia wafat dan dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada 17 Rabiul Awal 1193 Hijriah atau 24 Maret 1780 Masehi. Meski berada di Desa Mancilan, masyarakat kerap menyebut kawasan ini Makam Betek. Orang-orang sudah terbiasa menyebut Betek pada di Desa Betek berada di sisi utara, kalau makam Mbah Sayyid Sulaiman ada di Desa Mancilan. Sekian video saya di makam Sayyid Sulaiman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.